Di malam saat Li Hanting sedang mabuk, aku dan dia telah menghabiskan malam bersama. Meski dia sendiri pernah mengatakannya langsung, bahwa dia tidak menyukaiku. Pertemuanku dengan Li Hanting terjadi pada 8 tahun yang lalu. Saat itu, orang tuaku tiada karena kecelakaan, dan dialah yang menampungku. Orang tuamu sudah tiada? Apa kamu mau ikut denganku ke depannya? Setelah mengikuti Li Hanting, dia merawatku dengan sangat baik. Orang-orang bilang Li Hanting bagiku sudah seperti kakak dan ayah sendiri, tapi tidak ada yang tahu bahwa tanpa sadar aku sudah lama mencintainya. Lalu di hari ulang tahunku yang ke-18, aku menyatakan perasaanku padanya. Ning Ning menyukai Tuan Sembilan dan ingin selamanya bersama Tuan Sembilan. Tapi dia justru menolakku dengan sangat tegas. Kamu sudah gila. Aku adalah teman orang tuamu, dan usiaku 10 tahun lebih tua darimu. Terus kenapa? Siapa bilang beda 10 tahun tidak bisa saling mencintai? Aku tidak menyukaimu. Sejak hari itu, Li Hanting jadi sangat jarang pulang ke rumah. Hubungan kami pun menjadi sangat dingin. Sampai hari ini. Tuan Sembilan, meskipun aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi aku masih ingin berusaha sekali lagi. Ning Ning, andaikan saja orang tuamu tidak kehilangan nyawa karena ulah keluargaku. Kenapa aku bisa di sini? Sial, aku sampai bisa mabuk, lalu menerobos masuk ke kamar Ning Ning, bahkan memimpikan hal seperti itu tentangnya. Tuan Sembilan, kamu sudah bangun? Bukankah aku sudah menyuruhmu pakai sepatu? Lagi pula di rumah ada pemanas lantai. Tuan Sembilan, semalam kamu Tuan Sembilan, ada hasil baru mengenai masalah itu. Baik, aku mengerti. Tunggu aku di ruang kerja. Pakai sepatumu. Semalam aku minum terlalu banyak. Tuan Sembilan, sebelum kejadian itu, Presiden Sheng dan Nyonya Sheng memang sempat bertemu dengan mantan CEO. Waktu itu, persaingan bisnis antara keluarga Sheng dan pihak keluarga Li. Kita sedang sangat sengit. Apakah mungkin Presiden Sheng dan Nyonya Besar Sheng dihabisi oleh mantan CEO? Lanjutkan penyelidikannya. Dan soal masalah ini, jangan sampai Ning Ning mengetahuinya. Baik, Tuan. Ning Ning, menyukai Tuan Sembilan. Aku berharap bisa bersamamu selamanya. Maafkan aku, Ning Ning. Kita tidak bisa bersama. Jika tidak, bagimu maupun bagiku, semua ini akan menjadi sebuah malapetaka. Tuan, Nona ini bersikeras ingin menemui Anda. Katanya ada barang Anda yang tertinggal di tempatnya. Nyonya, ada wanita ini, dia memaksa ingin menemui Anda. Katanya ada barang Anda yang tertinggal di tempatnya. Ibu Chen, kamu boleh pergi sekarang. Barang apa yang tertinggal padamu sampai harus mengantarkannya sendiri ke sini? Ini tertinggal saat kamu menghadiri perjamuan kemarin. Aku membawakannya kembali untukmu. Ini hanya sebuah pin kerah yang bisa dibeli di mana saja. Kenapa harus repot-repot mengantarnya? Bagi orang lain mungkin ini tidak perlu. Tapi pin ini kan milikmu. Terima kasih, nonamu.
Kenapa kamu ada di atas? Aku datang untuk membawakanmu sarapan. Siapa dia? Kenapa dia bisa ada di rumah kita? Kamu diam saja. Tuan 9. Siapa dia sebenarnya? Sheng Yining. Tolong jaga sikapmu. Li Hanting, kamu sudah berjanji. Tidak akan ada wanita lain di rumah ini. Dia bukan orang asing. Mari aku perkenalkan. Mu Huan Huan adalah tunanganku. Dia tunanganku. Tunangan? Kapan kamu punya tunangan? Apa tidak boleh? Jika dia adalah tunanganmu, lalu aku ini apa? Sheng Yining. Kamu pasti sengaja menggunakan pacar bohongmu untuk memancingku agar aku menyerah padamu, iya kan? Tapi semalam aku... Cukup. Sheng Yining, sudah kukatakan? Aku berteman baik dengan orang tuamu. Bagiku kamu hanyalah keluarga. Kamu pasti Ning-Ning yang sering dibicarakan Li Hanting? Halo, senang bertemu denganmu. Tidak perlu kenal. Maafkan aku, nonamu, karena memintamu menemaniku bersandiwara tadi. Tidak apa-apa. Ning-Ning kan masih kecil. Wajar saja kalau dia manja, karena kamu selalu menuruti kemauannya. Tapi, hari ini ada perayaan di sekolah kami. Kebetulan kita searah, apakah kamu bisa memberiku tumpangan? Tentu saja. Li Hanting, semalam kamu masih memelukku. Tapi sekarang kamu sudah bersama wanita lain. Sheng Yining, memangnya kenapa kalau sudah bertahun-tahun bersamanya? Cepat atau lambat, dia akan menjadi milikku. Ning-Ning, kamu hari ini terlihat terasa sedikit kurang senang. Orang yang aku sukai, dia sudah punya tunangan. Apa? Kamu sudah punya orang yang kamu sukai? Sejak kapan itu terjadi? Senior Ning tentu saja sudah punya orang yang disukai. Orang yang dia sukai itu adalah aku. Tapi Senior Ning, mungkin kamu salah ingat. Aku tidak punya tunangan. Aku? Ini benar-benar tidak sopan? Bukannya sekolah melarang kendaraan masuk? Bagaimana cara dia bisa masuk? Malah membunyikan klakson di sekolah. Li Hanting, yang dikenal sebagai Tuan 9, lulus dari Harvard pada usia 15 tahun. Menguasai pusat keuangan internasional global, kini menjadi orang terkaya di ibu kota, serta menggenggam erat nadi perekonomian dari berbagai sektor industri. Siapa itu? Yang barusan kamu bicarakan. Orang yang tidak sopan itu, tapi sepertinya dia sudah punya pacar. Orang yang baru saja duduk di sampingnya, guru selo di sekolah kita, Mu Huan Huan. Sepertinya dia datang hari ini khusus untuk menemuinya. Dia sama sekali bukan datang demi wanita itu. Hanting, bukankah barusan itu adalah Ning-Ning? Apa kita tidak akan memberinya tumpangan? Ah, benar juga. Dia kan gadis kecil, pasti ingin bersama dengan pacarnya. Pacar? Iya, anak laki-laki yang baru saja merangkul Ning-Ning itu, sekali lihat saja ketahuan kalau dia menyukai Ning-Ning. Ning-Ning itu cantik dan juga masih muda. Di kampus universitas, sangat wajar kan kalau mereka berpacaran? Dia tidak akan berpacaran dengannya. Selamat datang para siswa sekalian. Di perayaan Universitas Huada kami, ulang tahun sekolah yang ke-100. Ning-Ning, kamu lihat itu? Tampan sekali ya. Aku menyesal. Seharusnya sejak awal, aku memberitahu semua orang kalau kita saling mengenal. Hari ini kamu datang untukku juga, kan? Dengan begitu, semua orang akan tahu seberapa dekat hubungan kita. Tapi kalau begitu, apa kamu akan semakin menjauhiku? Katanya, nanti dia juga akan memberikan penghargaan untuk siswa berprestasi. Kamu peringkat pertama di seluruh sekolah, kamu bisa melihatnya dari jarak dekat. Selanjutnya, silakan kepada Presiden Lee untuk memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi sekolah kami. Ning-Ning,
Apa yang sedang kamu lamunkan? Cepat pergilah. Cepat pergilah. Ayo, cepat. Semangat! Tuan Sembilan, tidakkah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Hunting. Siswa-siswa di bawah ini mulai tidak sabar, tidak boleh hanya terpaku pada satu siswa dan membuang waktu saja. Tuan Sembilan, Sheng Yining, aku tahu kamu punya niat terselubung terhadap Li Hanting. Tapi ini di sekolah, aku sarankan sebaiknya kamu menahan diri. Urusanku dengannya, bukan hakmu untuk ikut campur. Aku ini tunangannya, aku punya hak untuk mengatur urusannya. Ning Ning, hati-hati. Ning Ning, Hunting. Semua ini salahku? Ini karena aku tidak memperhatikan situasi di sekitarku, hingga membuat Ning Ning ikut terluka bersamaku. ini bukan salahmu. Kamu juga tidak menyangka kalau Ning Ning akan terpeleset. Tapi, aku sudah gagal dalam menjalankan tanggung jawabku. Jelas-jelas kamu yang menarikku jatuh dari panggung. Untuk apa kamu pura-pura jadi orang baik? Sheng Yining, kemana perginya semua pengetahuan dan tata kramamu itu? Tuan Sembilan. Kamu benar-benar memarahiku demi dia. Ikut aku keluar. Aku tidak salah. Kenapa aku harus pergi? Lepaskan aku. Lepaskan. Sakit tahu, Li Hanting. Sheng Yining, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Aku membuat keributan? Wanita yang berdiri di sampingmu seharusnya adalah aku, dan hanya boleh aku. Apa salahnya kalau aku mencintaimu? Ning Ning, sedari awal sampai sekarang, aku selalu menganggapmu sebagai adikku sendiri. Kasih sayangku padamu, sama seperti kasih sayang kepada seorang adik. Tidakkah kamu tahu, aku tidak ingin menjadi adikmu. Kamu tiba-tiba punya tunangan sekarang. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Lalu bagaimana denganmu? Siapa pria yang memelukmu di sekolah itu? Itu adalah aku. Hunting. Hunting. Jangan marahi Yining lagi. Dia sudah cukup dewasa. Dia bisa membuat keputusannya sendiri. Bukan urusanmu bicara di sini. Sheng Yining, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada calon kakak iparmu? Calon kakak ipar. Tuan Sembilan. Apa kamu sudah lupa? Kamu pernah berkata bahwa kamu akan menjagaku seumur hidupmu. Apakah sekarang kamu akan mengingkari janjimu? Ning Ning, tentu saja aku akan menjagamu seumur hidup. Hunting. Lenganku tiba-tiba terasa sangat sakit. Bisakah antarkan aku ke rumah sakit? Aku harus mengantarnya ke rumah sakit. Jika ada yang ingin dibicarakan, bicarakan saja nanti di rumah. Li Hanting. Apa kamu benar-benar akan meninggalkanku demi dia? Jangan takut Ning Ning, ada Tuan Sembilan di sini. Tuan Sembilan akan selalu menjaga Ning Ning selamanya. Kakak kelas Ning Ning? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Senior Ning, apakah kamu kenal dengan Presiden Lee? Tidak kenal. Tidak kenal? Lalu tadi kalian bertengkar. Bukan urusanmu.
Aku mau pulang. Tuan Sembilan, maaf ya. Semua ini salahku hari ini. Pekerjaanmu begitu sibuk, tapi masih harus menemaniku ke rumah sakit. Asalkan kamu tidak menyalahkannya, dia bisa melakukan hal seperti itu karena aku kurang mendidiknya. Tidak apa-apa, Ningning kan masih sangat muda. Wanita penggoda itu ternyata punya bakat untuk merayu. Sudah cari masalah, Li Hanting masih begitu peduli padanya. Beri dia pelajaran yang setimpal. Tuan Sembilan, apa kamu benar-benar tidak menyukaiku sama sekali? Adik kecil, memangnya mau pergi kemana sendirian? Wah, adik kecil, kamu sudah menginjak sepatuku? Apa kamu mau pergi begitu saja tanpa minta maaf? Kejar dia. Mau lari kemana? Siapa kamu? Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Kamu tidak perlu tahu siapa aku dan apa yang aku lakukan. Singkatnya, seseorang menyuruhku untuk membereskanmu. Apa kamu orang suruhanmu? Huan. Kamu orang suruhanmu, Huan. Gadis manis, kamu sudah tahu terlalu banyak. Lebih baik bersenang-senanglah dengan abang sekarang. Tuan Sembilan, cepat datang selamatkan aku. Ada yang mengejarku. Hanting. Sheng Yining, kamu bukan anak kecil lagi. Jangan bermimpi menggunakan trik murahan seperti ini untuk mencapai tujuanmu. Aku tidak ada waktu mengurusmu sekarang. Kamu panggil saja Paman Li untuk menjemputmu pulang. Tuan Sembilan, kenapa kamu menutup teleponku? Lari saja? Kenapa berhenti lari? Beraninya kamu menelpon orang lain? Apa kamu ingin aku benar-benar menghabisimu? Lepaskan. Lepaskan aku. Hanting, ada apa? Biar orang keluargamu saja yang merawatmu. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Hanting. Sheng Yining, malam ini saat foto-foto tak tahu malumu itu tersebar kemana-mana, aku ingin lihat apakah Li Hanting masih mau menerimamu atau tidak. Nah, begini dong. Di hadapanku, jangan berlagak suci sekali. Tuan Sembilan. Senior Ning, kamu tidak apa-apa? Senior Ning, bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Dari jam 7 malam sampai sekarang, sudah 5 jam penuh. Kalian katakan padaku, kalian belum menemukan kabar tentang Ningning? Untuk apa aku memelihara kalian kalau tidak berguna? Tuan Sembilan, ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teman-teman. Mereka sudah sibuk sepanjang sore. Sekolah, supermarket, pusat perbelanjaan, bahkan bar, KTV sudah kami datangi semua. Tapi memang tidak ada jejak Nona Ningning. Jangan banyak alasan. Aku beritahu kalian, malam ini, bahkan jika kalian harus mencarinya sampai ke ujung dunia, kalian harus temukan dia untukku,
Baik, Tuan 9. Pergi dari sini. Ayo pergi. Ayo pergi. Tuan 9. Nona Ningning sudah pulang, dia ada di depan pintu. Junior, untuk kejadian hari ini, terima kasih ya. Xiang Yining? Xiang Yining, Tuan 9. apa maksudmu? Tengah malam tidak pulang, tidak membalas pesan, bahkan telepon juga tidak diangkat. Kamu membuatku sakit. Lepaskan, Lepaskan dia. lepaskan. Lepaskan dia. Apa kamu tidak dengar dia kesakitan? Diam. Bukan urusanmu. Ningning adalah kakak kelasku. Urusannya adalah urusanku juga. Ibu Chen, usir orang luar ini. Sekarang juga. Li Hanting, kamu? Tuan, villa ini adalah kediaman pribadi Tuan 9. Harap Anda segera pergi. Lepaskan aku. Li Hanting, turunkan aku sekarang. Turunkan aku. Li Hanting, apa kamu sudah gila? Aku gila? Apa kamu tahu? Demi mencarimu, aku hampir mencari ke seluruh sudut kota Jingcheng. Ternyata kamu malah bermesraan dengan anak itu. Lalu kenapa? Sekarang aku sudah dewasa, aku punya hak untuk membuat keputusanku sendiri. Maksudmu hak mengenakan pakaian anak itu saat pulang ke rumah? Lalu bagaimana denganmu? Kau hanya mengizinkan dirimu punya tunangan, tapi apa aku tidak boleh berkencan? Xiang Yining, aku peringatkan kau. Jika aku sampai tahu, kau sudah berhubungan lebih jauh dengan anak itu, kau tahu sendiri akibatnya. Bagaimana kalau orang yang bersamaku itu adalah dirimu? Lalu, bagaimana jika orang yang tidur denganku itu adalah Anda? Tuan, Nona, maafkan saya. Ningning, ada apa denganmu? Ningning, ada apa denganmu, Ningning? Apa ini? Gawat! Ini adalah tanda yang ditinggalkannya. Setelah dia mabuk semalam, tanda ini belum hilang juga. Tanda apa ini? Aku ini sudah kuanggap sebagai keluargamu sendiri. Jika di antara kita sampai terjadi hubungan intim, itu sangat menjijikkan. Aku tidak akan punya muka lagi untuk bertemu orang tuamu. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Aku lebih baik tiada di depan makam mereka, lalu pergi ke alam baka untuk bersujud memohon maaf kepada mereka. Apakah ini? Xiang Yining, kamu sudah tidur dengannya, kan? Beraninya kamu tidur dengannya? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa seorang gadis harus menjaga kehormatannya? Apa aku tidak pernah memberitahumu bahwa seorang gadis harus menghargai dirinya sendiri? Lepaskan aku. Lepaskan. Aku akan membersihkanmu sekarang juga. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Hal ini sama sekali tidak seperti yang kamu bayangkan. Bahkan kamu tidak menutupi bekasnya. Tapi kamu bilang kamu mencintaiku. Inikah caramu mencintaiku? Tidur dengan pria lain? Sakit, Tuan 9. Sakit. Sakit? Baru sekarang kamu tahu rasa sakit? Xiang Yining, saat kamu berhubungan dengannya, kenapa kamu tidak merasa sakit? Aku, Li Hanting, paling benci dengan wanita yang tidak tahu malu. Tapi bukankah di antara kita hanyalah hubungan sebagai keluarga? Jika kamu tidak menyukaiku, di antara kita, ini bukan hubungan antara pria dan wanita. Kamu sedang bersilat lidah denganku, ya? Jelaskan, aku memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Katakan, Ini bukan bekas ciuman. Ningning, usiaku sekarang 30 tahun. Apa kau menganggapku anak kecil berusia 3 tahun? Lalu, apa di tubuhmu ada bekas ciuman dari wanita lain? Pasti wanita itu, kan? Sekarang giliranku yang bertanya padamu. Itu temanku yang pernah kau temui sebelumnya, teman wanita itu. Kami kalah saat bermain permainan, dan ini adalah hukumannya. Kalau tidak percaya, kau bisa tanya padanya. Ningning, jangan biarkan dorongan sesaat menghancurkan seluruh hidupmu. Tidak menyukaimu? Menyukai orang lain, dan bermesraan dengan pria lain, apa itu hanya karena emosi sesaat?
Apa itu sesuatu yang akan membuatku menyesal seumur hidup? Kau tidak boleh menjawabnya. Xiang Yining, jangan memanfaatkan rasa sayangku padamu untuk bersikap melampaui batas. Justru ini karena kamu. Kenapa aku tidak boleh menjalin kasih dengan pria lain, sedangkan kamu boleh memiliki wanita lain? Masalah kita belum selesai dibahas. Apa kau sudah begitu tidak sabar untuk menemuinya? Jika Anda terus mendiskusikan mengenai status hubungan kita, maaf, saya tidak punya waktu. Sudah selarut ini, apakah kamu masih mau mencarinya? Apa kamu begitu memedulikannya? Apa dia bisa menyuruhmu pergi hanya dengan satu telepon saja? Itu bukan urusanmu. Minggir! Di antara aku dan dia, kamu hanya bisa memilih satu. Jika kamu memilih dia, maka kamu akan kehilangan aku. Tuan 9, apa kamu tetap memilihnya? Saat aku dijahati orang lain dan menghubungimu berkali-kali, kamu tidak menjawab satu pun. Sekarang, hanya karena satu telepon darinya, kamu hendak meninggalkanku. Antara aku dan wanita itu, apa kamu sudah lebih memihak kepadanya? Xiang Yining, jangan bandingkan dirimu dengannya. Ning Ning, kamu tidak mengerti. Di dunia ini, tidak ada orang yang lebih penting bagiku selain kamu. Kamu menginginkannya, kan? Apa aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk dibandingkan dengannya? Ning Ning, bukan begitu. Li Hanting, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu ingin dia menyerah? Apalagi yang kamu pikirkan sekarang? Sudah selesai bicaranya? Jika sudah, cepat minggir. Aku berjanji kamu akan kehilanganku. Begitu kamu pergi mencarinya, saat itu juga kamu pasti akan kehilanganku. Begitu kamu pergi menemuinya, kamu pasti akan kehilangan diriku. Belum cukup juga kamu membuat keributan? Tuan 9, aku mohon padamu, jangan pergi menemuinya, oke? Dia sama sekali bukan seperti sosok yang kamu lihat selama ini. Aku tidak sengaja pulang larut begini, aku juga tidak sengaja mengabaikan teleponmu. Itu semua karena dia. Diam, Xiang Yining. Apa begini caraku mendidikmu sejak kecil? Menilai dan memfitnah orang lain sesuka hati, kamu sangat membuatku kecewa. Tuan 9. Kejadian 8 tahun lalu sudah diselidiki dengan jelas. Ternyata ada orang ketiga di lokasi saat itu. Aku harus pergi dinas luar kota selama beberapa hari. Kamu diamlah di rumah baik-baik. Dia pasti pergi untuk menemani wanita itu. Li Hanting, kembali ke sini. Nona Ning Ning? Anda kenapa? Saya akan panggilkan dokter. Bibi Chen, aku tidak butuh dokter. Aku butuh Tuan 9. Bisakah kamu membawa Tuan 9 kembali? Kamu, tolong suruh dia pulang. Tolong bisakah beritahu dia kalau aku jatuh? Tapi ini, Bibi Chen, aku mohon padamu. baiklah kalau begitu. Aku dibesarkan olehmu sejak kecil. Orang seperti apa aku ini? Bukankah seharusnya Bibi lebih tahu dari siapapun? Tapi, ini sudah kedua kalinya. Aku sudah tahu, kalau kamu tidak akan meninggalkanku. Nona Ningning? Di mana dia? Di mana Li Hanting? Nona Ningning, Tuan 9 dia. Dia sedang sibuk, menyuruhku untuk menemuimu terlebih dahulu. Aku sudah menghubungkan dokter keluarga untukmu. Dia akan segera datang. Mari saya bantu Anda kembali ke kamar dulu. Nona Ning Ning, seluruh tubuh Anda masih basah kuyup. Ayo kembali ke kamar dulu. Aku ingin menemuinya. Nona Ning Ning, kaki Anda sedang terluka. Bagaimana bisa Anda berjalan seperti ini? Cepat kembali dan berbaringlah. Nona Ningning, Tuan 9 dan asisten khusus Shu sudah pergi ke negara Ye. Untuk apa dia pergi ke negara Ye? Kalau soal itu, Tuan 9 tidak memberitahuku. Tapi ini benar-benar urusan pekerjaan. Lihatlah, ini adalah informasi tiket yang baru saja aku pesan untuk Tuan 9. Dia tidak pergi menemani wanita itu? Dia benar-benar pergi perjalanan dinas? Kalian tidak membohongiku, kan? Tentu saja tidak. Nona Ning Ning, meskipun diberi 10 kali keberanian pun,
Dia tidak akan berani membohongi Anda. Cepatlah kembali ke kamar dan berbaring. Lihatlah luka Anda. Jika Anda seperti ini, Tuan Sembilan pasti akan merasa khawatir jika mengetahuinya. Apakah dia masih akan mengkhawatirkanku? Ibu Chen, cepat bantu aku masuk ke dalam. Aku ingin bertemu dokter. Apa dia benar-benar pergi dinas? Setelah kakiku sembuh nanti, aku akan pergi mencarinya. Baik. Itu yang terbaik jika Nona berpikir seperti itu. Nona Ningning, begitu cedera kaki Anda sembuh, aku akan mengatur pesawat pribadi untuk mengantar Anda. Aku akan segera menghubungi kontrol udara untuk mengajukan rute penerbangan. Terima kasih, asistenku. Mohon maaf, Kakmu. Kami gagal. Kalian semua keluar dari sini. Baik. Kenapa kamu mengamuk? Huan, semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu sangat marah? Tidak apa-apa. Aku tidak peduli kenapa kamu marah. Singkatnya, kamu harus tetap mengikat Tuan Sembilan baik-baik. Ayah, aku sudah tahu tanpa harus ayah katakan. Tetapi, ayah, tahukah ayah apa yang Li Hanting lakukan selama beberapa hari terakhir? Aku tidak bisa menghubunginya sama sekali. Dia pergi dinas ke negara Y, saat kamu menelponnya, kemungkinan dia sedang berada di dalam pesawat. Dia tidak memberitahuku. Kamu pikir siapa dirimu? Mana mungkin Tuan Sembilan melapor jadwalnya kepadamu? Oh ya, bukankah Paman Charlie berada di negara Y? Aku ingin pergi menemui mereka. Tuan Sembilan Guyan bilang, Nona Ningning sudah baik-baik saja. Tuan Sembilan, 8 tahun yang lalu, sebelum Presiden Sheng dan Nyonya Sheng mengalami kecelakaan mobil dan bertemu dengan mantan CEO pada waktu itu, ternyata ada orang ketiga yang hadir, dan orang ketiga ini adalah Tuan Charlie. Dia adalah spekulan terkenal dari Wall Street. Dia selama ini tinggal lama di negara M. Tapi setelah kejadian yang menimpa Presiden Sheng dan Nyonya Sheng, dia langsung mengasingkan diri di sini. Pasti ada yang mencurigakan di sini. Aku tidak peduli dia, pelakunya atau bukan. Karena aku datang sendiri ke sini, aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Siapa di sana? Nona Ningning, kamu kenapa? Mengapa berdiri di kamar Tuan? Tidak apa-apa. Aku hanya bermimpi buruk. Nona Ningning. Jangan takut, itu hanya mimpi. Mari saya antar Anda kembali ke kamar. Nona Ningning, waktunya masih sangat pagi. Anda istirahatlah sebentar lagi. Tuan Charlie, 8 tahun yang lalu, saat ayah saya bertemu dengan keluarga Sheng hari itu, apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Tuan Sembilan. Apa yang ingin Anda ketahui? Aku tahu. Anda punya hubungan yang sangat dekat dengan pasangan keluarga Sheng. Satu-satunya anak yatim piatu mereka. Bahkan Anda bawa ke sisi Anda. Kudengar. Hubungan kalian juga sangat baik. Kupikir, Tuan Sembilan tidak ingin tahu tentang apa yang terjadi 8 tahun lalu antara ayahmu
Dan teman baikmu itu, kan? Urusanku? Bukanlah sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Tuan Sembilan. Tuan Sembilan. Aku mohon padamu, lepaskanlah mereka. Tuan Charlie, Udasa, kamu harus mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki nilai pertukarannya sendiri. Jika ingin anak dan istrimu tetap selamat, maka tukarlah dengan rahasiamu. Halo Ningning, Tuan Sembilan, Ningning, apa kamu sedang sibuk? Aku tidak mengganggumu, kan? Aku baru saja mimpi buruk. mimpi buruk apa? Jangan takut ya, Tuan Sembilan akan segera kembali. Benarkah? Lalu kapan kamu akan kembali? Baru saja aku bermimpi, memimpikan ayah dan ibuku. Mereka tiada dengan sangat tragis. Tuan Sembilan, kenapa aku merasa kepergian ayah dan ibuku bukanlah kecelakaan? Ningning, kematian orang tuamu itu murni kecelakaan. Jangan berpikir yang macam-macam lagi. Tapi, Sudahlah, bukankah ulang tahunmu sudah dekat? Tunggu sampai aku pulang, nanti aku bawakan hadiah. Tuan Sembilan. Aku akan bicara. Aku akan katakan semuanya. Masalah pasangan keluarga Sheng itu bukanlah sebuah kecelakaan. Paman Charlie, aku datang menemui kalian. Orang yang mendalangi semua ini adalah ayahmu yang terhormat itu. Orang yang menelepon itu adalah teman baikmu. Dia yatim piatu dari pasangan keluarga Sheng itu, kan? Ku dengar, kamu sudah jatuh cinta padanya. Tapi, kedua orang tuanya, semuanya dibuat tiada oleh ayahmu. Keluarga kalian adalah musuh yang menghabisi orang tuanya. Tuan Sembilan, siapa yang sedang bicara itu? Tuan Sembilan, siapa yang sedang bicara? Apa itu? Tuan Sembilan? Tuan Sembilan, jika dipukul terus, dia bisa kehilangan nyawa. Lepaskan. Tuan Sembilan, kebenaran di balik kematian orang tua Nona Ningning jauh lebih penting. Ikat mereka, tutup mulut mereka. Siapapun yang berani bersuara, aku akan membuat perhitungan dan menghabisinya. Baik, Tuan. Nona Ningning, Anda membawa koper? Anda mau pergi kemana? Aku harus mencari Tuan Sembilan. Nona Ningning, bukankah kita sudah sepakat? Tunggu sampai luka Anda sembuh beberapa hari lagi, saya akan menyiapkan jet pribadi untuk mengantar Anda. Nona Ningning, apakah ini ada hubungannya dengan mimpi buruk Anda tadi pagi? Apa Anda memimpikan hal yang tidak baik? Bukan, aku. Ibu Chen, Kak Gu, jangan urusi aku lagi. Aku harus mencari Tuan Sembilan sekarang juga. Ya ampun, Nona muda, hujan deras begini, bagaimana caranya Anda pergi? Nona Ningning, beberapa hari ini ada badai besar di provinsi ini. Kami tidak bisa membiarkan Anda melakukan perjalanan jauh. Jika terjadi sesuatu pada Anda, kami tidak bisa memberikan penjelasan kepada Tuan Sembilan. Aku sendiri yang akan menjelaskannya. Nona Ningning, ada telepon dari Tuan Sembilan. Cepat angkat. Halo, Guyan. Li Hanting, kamu membohongiku. Kamu sedang bersama wanita itu, kan? Apa yang baru saja kamu dengar itu bukanlah kenyataan. Apa yang bukan kenyataan? Baru saja, apakah kamu mendengar suara lain? Apa Ningning tidak mendengar kebenaran masalahnya? Lalu suara, apa lagi yang bisa aku dengar? Tidak ada. Aku sama sekali tidak membohongimu. Aku memang sedang dalam perjalanan dinas. Tidak ada wanita lain di sisiku. Tapi barusan aku jelas-jelas mendengarnya. Ningning, kamu salah dengar. Tadi itu hanya suara guntur. Di negara Y sedang hujan.
Masih ada urusan yang harus aku tangani di sini. Nanti aku akan menghubungimu lagi. Baiklah, Nona Ningning, lihatlah, Tuan sudah menelepon balik. Jika memang terjadi sesuatu, Anda tidak perlu merasa terlalu khawatir. Hujannya sangat deras, bagaimana Anda bisa keluar rumah? Nona Ningning, sembuhkan dulu lukamu. mungkinkah aku yang benar-benar salah dengar? Nona Ningning? Bukankah beberapa hari lagi Anda akan berulang tahun? Di hari ulang tahun Anda, Tuan pasti akan segera pulang. Tuan Sembilan adalah orang yang paling peduli dengan ulang tahun Nona Ningning. Setiap tahun, dimanapun dia berada, pasti dia akan pulang sesibuk apapun itu. Nona Ningning, tenangkanlah hatimu. Aku, Nona Ningning, mungkinkah Anda sedang mengandung? Aduh, apa yang terjadi? Apakah makan malam yang aku buat semalam tidak sesuai selera? Tapi seingatku semalam Anda sepertinya tidak makan malam. aku tidak apa-apa. Ibu Chen, Kenapa mualnya parah sekali? Aku hanya pernah melihat wanita hamil yang mual separah ini. mual karena hamil? Bulan lalu masa haidku tanggal 10, sekarang sudah tanggal 23, tapi belum datang bulan. Malam itu Tuan Sembilan tidak memakai pengaman, dan setelah kejadian itu, karena kemunculan wanita itu, aku lupa minum obat. Mungkinkah aku hamil? Mengandung anak Tuan Sembilan? Asistenku, bagaimana kalau Anda memanggilkan dokter keluarga untuk Nona Ningning agar diperiksa? Tidak usah. Itu. Aku hanya merasa pencernaanku sedang tidak nyaman. Nanti, dalam beberapa hari juga sembuh. Ibu Chen, Kak Gu, kalian benar. Sebentar lagi, Tuan Sembilan akan pulang. Aku tidak perlu pergi mencarinya sekarang. Nona, selamat. Anda sedang hamil. Aku hamil? Benarkah aku mengandung anak Tuan Sembilan? Aku hamil? Aku benar-benar mengandung anak Tuan Sembilan. Aku sudah menganggap diriku sebagai keluargamu. Jika di antara kita terjadi tindakan intim apapun, itu adalah hal yang menjijikkan. Aku tidak akan punya muka lagi untuk menghadapi orang tuamu, tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Aku lebih baik tiada di depan makam mereka, dan memohon ampun kepada mereka di alam baka. Tuan Sembilan, apakah kamu akan menantikan kehadiran bayi ini sepertiku? Ibu Chen, letakkan bunganya di sini. Tuan Sembilan menyukainya. Baik, Kak Gu, letak bantal sofa ini salah. Tuan Sembilan tidak suka warna ini. Baik, baik, baik. Nona Ningning, setelah sekian lama menanti, akhirnya Tuan kembali juga. Lihatlah betapa gembiranya kamu. Berbeda sekali dengan kondisimu yang lesu beberapa hari yang lalu. Aduh, Ibu Chen, jangan menggodaku terus. Apa yang dikatakan Ibu Chen benar? Nona Ningning, apakah Tuan Sembilan mengatakan kapan dia akan kembali? Haruskah kita pergi menjemputnya? Tuan Sembilan sudah kembali. Tuan Sembilan, Aduh, Hunting. Anda jelas tahu kalau aku sulit berjalan memakai sepatu hak tinggi ini, Anda juga tidak tahu cara menunggu orang lain. mengapa kalian bisa muncul bersama? Aku dengar dari Hunting, kakimu sedang terluka. Apa sekarang sudah baikan? Kamu tanya soal aku dan Hunting? Kami pergi bersama-sama, jadi tentu saja kami pulang bersama. Apakah yang dikatakannya itu benar? Kalian pergi dinas bersama? Bukan, Aku mohon padamu, Tuan Sembilan, aku mohon padamu. Kepergian pasangan Sheng, sebenarnya, itu karena ayahmu yang merencanakannya. Aku mohon, tolong lepaskan seluruh keluargaku. pergi. Li Hanting, apa yang sedang kamu lakukan? Baik dari segi usia maupun hal lainnya?
Kalian tidak punya masa depan. Jangan sakiti dia lagi. Jawab aku. Kamu sudah berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menemuinya. Tapi kenapa kamu tetap menemuinya? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Sheng Yining, apakah kamu belum puas membuat keributan ini? Kamu sudah berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menemuinya. Lalu kenapa kamu masih menemuinya? Kenapa? Kenapa kamu... Sheng Yining, sudah cukup kekacauan yang kamu buat? Aku baru saja kembali. Dan ini caramu menyambutku? Kamu membohongiku. Yining, kamu salah paham. Akulah yang mencari Hunting, bukan Han. Diam kamu. Cukup. Kaulah yang seharusnya diam. Apa hakmu mencampuri urusanku? Aku dan Huan adalah tunangan. Entah dia yang mencariku, ataupun aku yang mencarinya, itu adalah hal yang wajar. Aku sudah sangat lelah. Jika tidak ada hal penting, jangan ganggu aku. Kamu benar-benar sudah tidak menginginkanku lagi? Apakah dia membuatmu begitu terobsesi? Apa bagusnya dia? Sampai kamu membawanya pergi dinas. Sudah berapa kali kalian menghabiskan malam bersama? Apa sensasi yang dia berikan padamu jauh lebih baik daripada yang aku berikan? Iya? Sheng Yining, bicara sembarangan apa kamu ini? Kapan aku pernah menyentuhmu? Jawab aku. Bukan apa-apa. Apa maksud ucapanmu tadi? Apa yang telah aku lakukan padamu? Jika seandainya kita benar-benar pernah bersama di ranjang, Itu sama sekali tidak mungkin. Aku tidak akan pernah membiarkan hal semacam itu terjadi. Sheng Yining, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Jangan berani membohongiku. kamu melarangku membohongimu. Tapi kamu malah membohongiku dengan begitu kejam. Tenang saja, di antara kita tidak pernah terjadi apa-apa. Kamu sangat membenciku, begitu peduli pada perbedaan status di antara kita. Mana mungkin kamu mau menyentuhku? Itu karena aku iri padanya. Aku hanya bicara sembarangan. Jangan bicara omong kosong lagi. Tidak ada seorang pun yang akan menjadikan reputasinya sendiri sebagai lelucon. Aku tidak peduli. Aku peduli. Ning-ning, kamu sudah seperti keluarga aku sendiri. Sebelum aku menemukan orang lain yang tepat, aku tidak akan membiarkan siapapun menodai kehormatanmu. Tapi Li Hanting, aku sudah mengandung anakmu. Orang yang tepat? Selain dirimu, aku cocok dengan siapapun. Aku sudah sangat lelah. Jika ada masalah, bicarakan saja setelah aku bangun nanti. Apa kamu akan membawanya ke kamar? Bisakah kamu tidak membiarkannya tinggal di rumah kita? Bisa tidak kalian tidak usah bermesraan? Ning-ning, jangan lagi menguji pertahanan mentalku terhadapmu. Itu akan runtuh, itu akan menyimpang, dan akan membuatku dengan segala cara memilikimu dengan memalukan. Ning-ning, aku harus mengendalikan diriku. Lepaskan tanganmu. Aku tidak akan sanggup menghadapinya. Kata-kata yang sama, aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Sayang, apa yang harus ibu lakukan? Ayahmu sudah tidak menginginkan ibu lagi. Bagaimana aku harus memberitahunya tentang kehadiranmu? Hunting. Pelan-pelan sedikit. Li Hanting, keluar kamu. Kalian jangan lakukan ini. Li Hanting, keluar kamu. Nona Ningning, kembalilah ke kamar. Tuan dan Nona Huan sepertinya akan segera menikah. Mengapa Anda masih menyiksa diri sendiri seperti ini? Anda dan Tuan, itu tidak mungkin terjadi. Mengapa, Ibu Chen? Mengapa kita tidak mungkin bersatu? Hanya karena dia adalah teman orang tuaku? Aku sangat benci perbedaan status di antara kita ini. Apa yang harus aku lakukan, Ibu Chen? Mari pergi Nona, kembalilah ke kamar.
Tuan 9, aku menginginkannya. Bisakah Anda memberikannya padaku? Mohon maaf, saya tidak memiliki perasaan apapun padamu. Jangan lupa apa yang sudah kamu janjikan padaku. Li Hanting, aku pasti akan menjadi wanitamu. Sheng Yining, tahukah kamu kalau kamu benar-benar menjengkelkan? Demi menghindarimu, Hanting sampai harus mengajakku berkencan ke luar negeri. Kira kamu sudah sedikit lebih baik, tapi setelah kembali, malah mengganggu kami terus. Sudah berumur 20 tahun, bisakah kamu tahu malu sedikit? Berhentilah berpikir untuk menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain, dasar sampah. Kamumu Huan. Aku akhirnya sampai juga. Sebentar lagi aku akan menemui seseorang, tapi aku tidak memberitahunya. Aku ingin menemuinya diam-diam untuk memberinya sebuah kejutan. Ternyata kamu benar-benar membohongiku. Mengapa kamu harus membohongiku? Apa kamu begitu membenciku? Tuan 9, kali ini, apakah aku benar-benar harus menyerah padamu? Halo, Bibi. Apakah kamu sedang sibuk belakangan ini? Bagaimana keadaan kesehatanmu akhir-akhir ini? Aku juga merindukanmu. Aku ingin hidup bersamamu. Kenapa masih pagi begini? Kamu sudah duduk di sini? Apa kamu sudah cukup istirahat? Meskipun pemanas di rumah menyala, udaranya masih sangat dingin. Gunakan pakaian yang lebih tebal. Tuan 9. Aku tidak apa-apa. Oh ya, Tuan 9. Luka di kakiku sudah sembuh. Hari ini aku ingin pergi ke sekolah. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Biarkan Paman Li mengantarmu. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tuan 9. Ada yang ingin kukatakan padamu. Besok adalah ulang tahunku yang ke-21. Aku ingin kamu menemaniku merayakan ulang tahun. Meski aku tahu, kamu sangat membenciku sekarang. Tetapi sejak aku berumur 12 tahun, setiap hari ulang tahunku selalu kamu yang menemaniku. Baiklah. Aku akan meluangkan waktu. Tuan 9, aku masih ingin memberi kita satu kesempatan lagi, memberitahumu soal bayinya. Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka aku akan membawanya pergi. Sayang, tenanglah. Jika ayah tidak menginginkanmu, ibu sendirian pun akan merawatmu dengan sangat baik. Tetapi Tuan 9, aku ingin kamu menginginkan aku dan bayinya. Ning, akhirnya kamu datang ke kelas juga. Kamu tidak tahu, selama hari-hari kamu tidak ada, aku merasa sangat kesepian. Senior Ning, bagaimana kabarmu belakangan ini? Tuan 9, apakah dia merundungmu? Aku sudah datang ke rumahmu berkali-kali, tapi selalu diusir keluar oleh mereka. Aku ingin menyelinap dengan memanjat dinding, tapi ketahuan oleh mereka,
lalu diusir pergi. Aku tidak apa-apa. Bukankah sekarang aku berdiri dengan sehat di hadapanmu? Tuan Sembilan, merundungmu? Apa yang sedang kalian berdua bicarakan sih? Kenapa aku tidak mengerti satu kata pun? Kalian berdua, apakah menyembunyikan sesuatu dariku dan punya rahasia kecil ya? Tidak. Dia adalah Li Hanting yang datang ke perayaan sekolah waktu itu. Dia adalah teman baik orang tuaku. Sekarang aku tinggal di rumahnya. Hah? Dia juga orang yang aku sukai. Ning Ning, tindakanmu ini cukup berisiko juga ya. Tapi, sepertinya dia sudah punya kekasih, bukan? Tapi aku masih ingin memperjuangkan satu kesempatan untuk diriku sendiri. Jika dia memang tidak menyukaiku, maka biarlah ku lepaskan. Baiklah. Ning Ning, apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih ya, Nian. Senior Ning? Apakah harus benar-benar dia orangnya? Apa kamu ingin bilang, kalau diganti denganmu boleh atau tidak? Senior Ning? Jika memang hanya dia yang kamu inginkan, maka aku juga akan mendukungmu. Mencintai seseorang itu bukan berarti memiliki, tapi membiarkannya pergi. Selama kamu bahagia, apapun akan kulakukan demi kamu. Mencintai seseorang bukan untuk memiliki, tapi untuk membiarkannya pergi. Dik, sejak kapan kamu menjadi begitu melankolis? Ning Ning, besok adalah hari ulang tahunmu kan? Jangan bilang kamu berencana di hari ulang tahunmu, ingin menyatakan cinta pada Tuan Sembilan. Sudah kuduga. Tapi, besok Mu Huan ada konser tunggal selo, dan Tuan Sembilan sebagai pacarnya, pasti akan pergi menemaninya. Dia sudah berjanji padaku tadi pagi, katanya akan meluangkan waktu untuk merayakan ulang tahun bersamaku. Nona Ning Ning, selamat ulang tahun. Ini hadiah yang saya siapkan untukmu. Mohon jangan kecewa. Terima kasih, Ibu Chen. Anda sudah menjagaku selama bertahun-tahun. Setiap tahun menemani ulang tahunku. Aku sangat bahagia. Bagaimana mungkin aku akan kecewa? Nona Ning Ning, malam ini ingin makan menu apa? Katakan pada Ibu Chen. Biar saya masakkan untukmu. Juga kue tar. Tahun ini Nona Ning Ning, ingin kue rasa apa? Ibu Chen, ulang tahun ini, aku ingin merayakannya berdua saja dengan Tuan Sembilan. Untuk makan malam dan kue tarnya, aku juga ingin menyiapkannya sendiri. Baiklah kalau begitu. Nona Ning Ning kita sudah benar-benar dewasa sekarang. Sudah tahu caranya memasak dan membuat kue sendiri. Kalau begitu hari ini, Ibu Chen akan mengambil cuti sehari. Terima kasih banyak, Ibu Chen. Halo, Halo, Nian. Ning Ning. Cepatlah datang ke sini, wanita kejam Mu Huan ini dia benar-benar memainkan semua lagu ciptaanmu. Benar-benar membuatku kesal. Si Mu Huan itu Ning Ning, aku benar-benar marah sekali. Si Mu Huan itu di konser solonya malam ini, dia memainkan lagu yang sebelumnya pernah kamu mainkan untukku. Tunggu sebentar. Bagaimana kalian berdua bisa bersama? Kami, Cepat katakan. kami hanya ingin melihat apakah Tuan Sembilan datang ke
konser solo Mu Huan Huan. Jika dia tidak datang, bukankah itu tandanya ada harapan untuk pengakuan cintamu? Lalu, apakah dia datang? Jadi, apakah dia sudah datang? Belum. Dia tidak datang. Aduh, apa aku telah merusak rencana besar pengakuan cinta antara kamu dan Tuan Sembilan? Baru saja, kamu dan Tuan Sembilan, kalian tidak sedang. Dia belum sampai di rumah. Aku sangat terkejut. Aku sempat mengira hampir saja aku melakukan kesalahan yang sangat besar. Wah, tapi kalau begini malah bagus. Mari kita pergi membongkar kedok tukang tiru itu. Selanjutnya, lagu yang akan aku mainkan adalah salah satu ciptaanku baru-baru ini. Lagu itu berjudul Pengakuan Cinta. Aku ingin mempersembahkannya untuk pria yang paling kucintai. Aku ingin mengatakan padanya bahwa aku sangat mencintainya. Sangat merdu. Ini benar-benar lagu ciptaanku. Aku menulisnya khusus untuk Tuan Sembilan. Dan lagu ini yang ingin kugunakan bersama Tuan Sembilan untuk pengakuan cinta malam ini. Mengapa Mu Huan Huan bisa tahu? Tuan Sembilan, jika kamu mendengar lagu ini, kamu akan mengerti bagaimana perasaanku. Apa yang terjadi? Sheng Yining, apa yang sedang kamu lakukan? Lagu ini bukan ciptaanmu. Ini ciptaanku. Kamu tidak boleh memainkannya. Atas dasar apa kamu bilang lagu ini bukan ciptaanku? Lagu ini benar-benar hasil karyaku sendiri. Aku punya draft naskah aslinya. Oh ya? Sayang sekali kalau begitu. Sekarang draft naskah lagu ini sedang berada di tanganku. Itu tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Biar ku beritahu kenyataannya. Sebenarnya, ini Li Hanting sendiri yang menyerahkannya kepadaku. Tuan Sembilan, wanita ini mencuri milikku. Lagu ini jelas-jelas aku yang menulisnya. Aku menulisnya khusus untukmu. Cepat katakan kebenarannya pada semua orang. Diam. Lagu ini bisa menjadi milik siapapun, tapi sama sekali bukan milikmu, Kenapa? karena di antara kita tidak mungkin ada apa-apa. Tapi, jelas-jelas dia yang mencuri milikku. Mengapa aku tidak boleh mengambilnya kembali? Yining, itu sangat sederhana. Karena cintamu padanya adalah hal yang tidak diizinkan dan harus disembunyikan. Cintamu baginya adalah sebuah kehinaan. Kamu masih belum tahu, ya? Sebenarnya Hanting sudah lama memberikan naskah lagunya kepadaku. Dia bilang, dia berharap agar aku sendiri secara langsung memainkannya untuk dia. Lagu Ungkapan Cinta itu. Apakah yang dia katakan itu benar? Tuan Sembilan, Itu tidak penting. ini sangat penting. Tuan Sembilan, kamu tidak tahu. Ini bagi saya sama berharganya dengan nyawa saya sendiri. Ya, akulah yang memberikannya padanya. Kamu punya bakat menulis lagu dan lirik? Huan Huan butuh lagu ini untuk menaikkan namanya. Lagu ini tidak diragukan lagi adalah bantuan terbaik untuk mendongkrak karirnya. Tapi ini akan menghancurkanku. Kamu jelas tahu impianku adalah menjadi komposer terkenal, tapi kamu malah memberikan karyaku padanya, membuatku dicap sebagai plagiator. Nanti siapa lagi yang mau menerimaku? Nona dari keluarga Li tidak perlu bekerja. Ning Ning, aku bisa menafkahimu seumur hidup. Aku mengerti. Tuan Sembilan.
Tuan Sembilan, apakah ini jawaban yang kamu berikan padaku? Menolakku dengan cara yang sekejam ini, padahal kamu jelas-jelas pernah bilang, akan melindungiku seumur hidup. Tuan Sembilan, apakah kamu masih ingat apa yang telah kamu janjikan padaku? Kamu bilang, hari ini akan menemaniku merayakan ulang tahun. Setelah acara ini selesai, masih ada pesta perayaan. Sebagai tunangannya, sudah seharusnya aku hadir. Ulang tahun bisa dirayakan setiap tahun. Melewatkannya sekali, bukanlah masalah besar. Tidak akan ada lagi. Tuan Sembilan. Tidak akan pernah ada lagi. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkanmu. Selamat ulang tahun untukku. Selamat ulang tahun untukku. Selamat ulang tahun untukku. Selamat ulang tahun untukku. Ning Ning menyukai Tuan Sembilan. Berharap untuk selamanya bersama Tuan Sembilan. Keinginan ulang tahunku tahun ini adalah Sheng Yining tidak akan pernah menyukai Li Hanting lagi. Sheng Yining juga tidak akan pernah bersama Li Hanting di masa depan. Halo? Halo, Ning Ning. Bibi menelepon saat ini, tidak akan mengganggu waktu ulang tahunmu bersama teman-teman, kan? Tidak kok, Bibi. Baguslah kalau begitu. Bibi hanya berpikir, jika tidak bisa menjadi yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun, maka biarlah menjadi yang terakhir. Ning Ning, selamat ulang tahun. Lalu, Bibi ingin memberitahumu, Bibi di sini sudah menyiapkan semuanya. Jika kamu ingin pergi ke luar negeri dan tinggal bersama Bibi, Bibi selalu menyambutmu kapan saja. Baiklah, Bibi. Aku akan pergi ke luar negeri minggu depan untuk menemuimu. Aku berharap keinginanku menjadi kenyataan. Tuan Sembilan, apa kamu benar-benar ingin menikah dengan nonamu? Tapi bagaimana dengan Nona Ning Ning? Pesta perayaan akan berlangsung sampai larut malam. Cari kesempatan untuk pergi ke rumah tua, periksa di sana, dan lihat apakah masih ada seluruh data dari rekaman video waktu itu. Pastikan tidak ada yang terlewat sedikit pun. Maksud Anda? Cepat pergi. Baik, saya mengerti. Tuan Sembilan, hari ini adalah hari ulang tahun Nona Ning Ning. Sebelumnya Anda tidak pernah melewatkannya. Apa Anda yakin tidak ingin merayakannya bersamanya hari ini? Bagaimanapun juga, Selama kebenaran belum terungkap, selamanya akan ada penghalang di antara aku dan dia. Aku bisa saja mengabaikan perbedaan usia atau hal lainnya, dan memilikinya dengan cara yang memalukan. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengabaikan fakta di balik kematian orang tuanya. Dia juga tidak akan pernah mencintai anak dari musuhnya sendiri. saya mengerti. Saya akan segera melaksanakannya. Nona Ning Ning? Nona Ning Ning? Kenapa kamu bisa tertidur di sini? Aku tidak apa-apa, Ibu Chen. Anda sudah pulang? Pesta perayaan Bibi semalam. Apa acaranya menyenangkan? Kamu menungguku semalaman kemarin? Tidak juga. Lihatlah. Bukankah aku sudah memakan kuenya? Kebetulan hari ini aku senggang, aku ingin merayakan ulang tahunmu. Tidak perlu. Aku ada urusan hari ini.
Bukankah hari ini akhir pekan? Kamu tidak perlu pergi ke sekolah? Aku ada urusan lain. Akan sibuk seharian penuh. Urusan apa yang sampai memakan waktu seharian? Sampai-sampai waktu untuk makan malam bersama saja pun sudah tidak ada? Tuan Sembilan, bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu? Kasih sayang yang datang terlambat itu tidak ada gunanya. Tuan Sembilan, semuanya sudah terlambat. Gadis baik harus pulang lebih awal saat malam? Tunggu Tuan Sembilan. Ada yang ingin aku katakan. Apa itu? Aku ingin pindah kamar. Nona Ningning, kamar Anda sekarang paling dekat dengan Tuan, juga merupakan kamar yang paling terang, dan paling besar di lantai 2. Anda sudah tinggal di sana dengan nyaman? Kenapa tiba-tiba ingin pindah? Apa Anda sudah tidak menyukainya? Kamar itu memang bukan milikku sedari awal. Tuan Sembilan, aku ingin pindah ke kamar di ujung lantai 2. Jadi, ini hal yang ingin kamu katakan padaku? Ningning, apa kamu ingin meninggalkanku? Tidak. Aku hanya merasa, meskipun kita sudah seperti keluarga, tapi di mata hukum, sebenarnya tidak juga. Aku sudah dewasa. Tinggal bersama seperti ini, pasti akan menimbulkan banyak ketidaknyamanan. Kurasa ada baiknya jika kita menjaga jarak. Menjaga jarak? Kenapa kamu tidak mengatakannya dari dulu? Anda akan segera menikah. Walaupun aku akan menikah, kamu tidak perlu mengosongkan kamarmu sendiri. Dia tidak akan memengaruhi posisimu. Aku tidak ingin mendengar omong kosong itu. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggumu lagi. Aku bersikeras ingin pindah. Terserah kamu. Nona Ningning, Anda yakin ingin tinggal di sini? Kamar tamu ini sudah lama tidak ditempati. Tidak apa-apa. Semuanya sama saja. Lagi pula, tidak akan lama lagi tinggal di sini. Tidak ada apa-apa, Ibu Chen. Letakkan saja barang-barangnya di sini. Nanti biar aku sendiri yang membereskannya. Halo? Halo, selamat siang. Apakah ini pusat pembuatan visa? Aku ingin membuat janji untuk pengurusan siang ini. Aku bersikeras ingin pindah. Ningning, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku akhir-akhir ini? Kenapa aku semakin tidak bisa memahamimu? Visa masih butuh 1 minggu baru akan keluar. Haruskah aku memberitahu Nian Nian? Nian Nian, mari kita pergi berkumpul malam ini. Hei, Ningning, katakan yang jujur padaku, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Tiba-tiba kau mengajak berkumpul, bahkan pergi ke KTV segala. Nian Nian, aku akan pergi. Kau akan pergi? Pergi kemana? Ke luar negeri. Apa? Kamu mau ke luar negeri? Kenapa mendadak sekali? Ini tidak terlalu mendadak. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Tapi selama ini kamu tidak pernah melaksanakannya, kan? Jangan-jangan ini karena gurumu dan Tuan Sembilan?
Kamu sudah berjanji hari ini akan merayakan ulang tahun bersamaku. Setelah ini selesai, masih ada pesta perayaan. Sebagai tunangannya, sudah seharusnya aku hadir. Ulang tahun ada setiap tahun, terlewat sekali saja, bukan masalah besar. Tidak juga, di dunia ini, aku hanya punya bibiku sebagai keluarga. Aku ingin tinggal bersamanya. Lagi pula, aku dan dia adalah satu keluarga. Benar juga. Lalu, apakah kamu akan kembali? Dalam waktu dekat, sepertinya tidak. Nian, kamu jangan sedih. Kita bisa melakukan panggilan video setiap hari. Sama saja seperti aku menemanimu di sisimu. Benar juga apa yang kamu katakan. Ning, walaupun aku berat melepaskanmu pergi, tapi semuanya adalah keputusanmu. Aku mendukungmu. Meskipun aku pergi ke luar negeri, tapi nanti kita masih bisa bersama. Itu Tuan Sembilan dan gurumu. Sedang apa kamu di sini? Lagi main sama teman sekelas, Tuan Sembilan. Hal seperti ini pun ingin kamu atur? Yining, sebagai seorang gadis, saat di luar, kamu harus jaga sikap. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri, lebih baik urus saja dirimu dulu. Sheng Yining, apa-apaan sikapmu itu? Sekarang dia melindungimu Huan. Sampai sejauh ini. Aku tidak bisa mengendalikannya, bisa menakutinya. Cepatlah pulang. Ning, masalah kamu ingin ke luar negeri itu, apa sudah kamu bicarakan dengan Tuan Sembilan? Ke luar negeri apa? Apa? Katakan padaku. Itu, Nian dan yang lainnya mau liburan ke luar negeri. Lalu mereka bertanya apa aku punya waktu. Kami akan makan camilan malam, aku akan pulang terlambat. Nona Sheng Yining, visa Anda sudah jadi? Apakah Anda ingin dikirim lewat pos atau diambil sendiri? Kirim lewat pos. Apa ini? Siapa yang mengizinkanmu membuka paketku? Kau sekarang punya rahasia dariku, ha? Cepat katakan. Aku hanya mengurus visa. Bukankah kau juga sudah tahu yang waktu itu? Nian mengajakku pergi jalan-jalan. Hati-hati di jalan, pergilah bersenang-senang, pakai kartu saya. Aku mengerti. Terima kasih, Paman Kecil. Bibi Kecil. Jika tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Temanku sudah menunggu. Kau panggil dia apa tadi? Apa salah jika aku memanggilnya Bibi Kecil? Bibi, visanya sudah keluar. Aku sudah memesan tiket pesawat untuk besok jam 12 siang. Baiklah, Bibi akan menjemputmu nanti. Tuan Sembilan. Kali ini aku benar-benar akan menyerah. Di mana dia? Nona Ning belum terlihat sepanjang pagi ini, sepertinya dia masih tidur. Ini sudah jam berapa? Kenapa dia masih tidur? Bagaimana dia pulang semalam? Jam berapa dia kembali? Nona Ning sudah kembali sejak dini hari. Sepertinya teman sekelasnya yang bernama Wen Nian yang mengantarnya pulang. Panggil dia untuk makan? Jika tidak, perutnya akan sakit lagi. Baik, Tuan. Gawat. Tuan, Nona sudah menghilang. Apa? Ning, ingatlah untuk menghubungiku setelah sampai di sana. Aku mengerti. Jaga dirimu baik-baik. Jangan katakan kalau Senior Ning tidak memberimu kesempatan, waktu selanjutnya kuserahkan padamu. Tuan Sembilan, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Terima kasih atas 8 tahun ini, atas semua perhatianmu kepadaku. Aku minta maaf, karena perasaanku telah membuatmu merasa terganggu.
Kedepannya, tidak akan lagi. Cheng Yining, kamu berani meninggalkanku? Kamu, apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Senior Ning, aku. Kalau tidak ada, aku akan pergi saja. Senior Ning? Aku? Ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Aku bisa pergi bersamamu ke Selandia Baru. Hah? Senior Ning, jangan salah paham dulu. Aku bukan pergi hanya karena melihatmu pergi, tapi karena keluargaku sudah lama mengatur agar aku kuliah ke Selandia Baru. Lalu juga, karena pokoknya, sekarang aku akan pergi juga. Wah, bagus kalau begitu. Dasar bocah nakal. Tadinya aku heran kenapa kamu membawa koper. Ternyata semua ini sudah direncanakan matang-matang. Tapi tidak apa-apa. Nanti di sana tolong bantu jaga dia ya. Waktunya sudah mepet. Ning-ning, cepat naik ke mobil. Dah. Tuan, tadi di kamar Nona Ningning, ditemukan selembar surat keterangan medis. Nona Ningning sedang mengandung. Cheng Yining, Apa barusan ada orang yang memanggilku? Apa itu kamu, Tuan Sembilan? Ada yang memanggilmu, kok aku tidak dengar? Apa mungkin karena kamu kurang istirahat semalam? Sepertinya begitu. Cheng Yining, apalagi yang kamu harapkan? Bukankah kamu sudah menyerah? Pesawatnya akan segera lepas landas. Mari kita segera pergi. Baik. Pak Supir, bisakah lebih cepat sedikit? Kami bisa ketinggalan pesawat. Bukannya saya tidak mau cepat, tapi ada kecelakaan di depan. Bagaimana kalau kita turun dan jalan ke depan, lalu cari taksi lain saja? apa kamu berniat membawa bayi dalam kandunganmu untuk kawin lari dengannya? Aku tidak melakukannya. Jalan. Lepaskan aku. Li Hanting, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Sekarang kamu bahkan tidak memanggil Tuan Sembilan lagi? Tidak apa jika kamu tidak ingin memanggilnya? Tuan Sembilan, semuanya sudah siap. Sudah siap? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu? Kamu pikir aku akan membiarkanmu mengandung anaknya? Dia ingin membuang bayiku? Tidak, jangan. Ini adalah anakku. Kamu tidak punya hak. Lepaskan aku. Xiang Yining? Begitu besarkah perasaanmu padanya? Belum berapa lama ini, kamu sudah ingin melahirkan anak untuknya? Dokter, buang bayi itu. Li Hanting, lepaskan aku. Li Hanting, kamu tidak punya hak untuk melakukan ini. Buang bayi itu untukku? Aku tidak mau. Tidak, lepaskan aku. Li Hanting, aku memohon padamu, jangan sakiti anakku. Li Hanting, jangan pergi. Aku memohon padamu. Li Hanting, kumohon padamu, jangan sakiti anakku. Tuan Sembilan, bukankah kamu pernah bilang akan selamanya melindungiku? Aku yang bersalah. Bisakah kita hentikan ini? Aku ingin pulang. Hentikan? Jangan takut. Tuan Sembilan akan membawamu pulang. Pergi. Keluar. Tuan, sudah 3 hari lamanya, Nona Ningning tetap tidak mau makan. Ning Ning, mengapa kamu bisa berubah secepat ini?
Bagaimana bisa secepat itu kamu mencintai pria lain, bahkan mengandung anaknya? Tuan Sembilan belum siap untuk kehilanganmu? Mengapa harus kehilanganmu sekarang? Tuan Sembilan akan membatalkan pertunangan denganmu, Huan Huan, dan tidak akan memaksamu untuk membuang bayi itu. Lahirkan saja, Tuan Sembilan yang akan merawatnya. Asalkan kamu tetap berada di sisiku, tidak apa-apa. Li Hanting ingin membatalkan pertunangan denganku? Aku tidak setuju. Aku sangat tidak setuju. Nonamu, ini adalah pemberitahuan, bukan perundingan. Pasti karena Sheng Yining? Pasti karena wanita tak tahu malu itu. Li Hanting, ternyata kamu bisa menghinaku seperti ini, demi wanita kejam itu. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Aku tidak akan membiarkan hidup kalian tenang. Sedang membuat pangsit? Benar sekali, tuan keluarga harus makan pangsit agar tetap aman dan sehat, serta sebagai simbol persatuan keluarga. Aduh, lihatlah daya ingatku ini. Masih ada sup yang sedang direbus di panci itu. Tuan, jika Anda tidak sedang sibuk, mohon bantu Ningning Nona di sini. Saya akan pergi melihat supnya. Ini. Baiklah, Tidak perlu, Ibu Chen. Aku bisa membuatnya sendiri. biar aku membantumu. Terserah kamu saja. Tuan Sembilan, Aku akan keluar sebentar mencari udara segar. Udaranya dingin, pakailah jaketmu. Tidak perlu. Ada apa? Tuan Sembilan, mengenai Tuan Besar dan orang tua Nona Ningning, penyelidikan kasus kecelakaan mobil itu sudah keluar hasilnya. Setelah penyelidikan mendalam dan mengumpulkan bukti, saya menemukan bahwa antara Tuan Besar dan orang tua Nona Ningning mengenai insiden maut kecelakaan itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya. Ini semua karena... Jadi maksudmu, aku dan Ningning bukanlah musuh? Mungkin aku masih punya kesempatan dengannya, tapi dia sudah mengandung anak orang lain. Tuan Sembilan, ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan kepada Anda. Ada hal apa lagi? Anak yang dikandung Nona Ningning seharusnya adalah anak Anda. Sheng Yining, bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu ingin merebut Hanting? Dia sedari awal memang milikku. Kalian juga sudah membatalkan pertunangan. Kamu tidak disambut di sini. Benar-benar lelucon yang lucu. Sheng Yining, dengan perkataanmu itu, apa kamu tidak merasa bersalah pada orang tuamu? Apa orang tuamu bisa tenang di alam sana? Minggir, apa kamu tahu kalau kematian ayahmu adalah hasil dari rencana jahat seseorang? Dan orang itu adalah ayah dari pria yang paling kamu cintai. Li Hanting, dia adalah anak dari orang yang menghabisi orang tuamu. Keluarga Sheng awalnya adalah keluarga paling berkuasa di ibu kota. Jika bukan karena kecelakaan yang menimpa orang tuamu, mana mungkin keluarga Li bisa mengambil alih posisi itu? Benar jika Li Hanting telah menampungmu, tapi dia menelan habis semua aset. Keluarga Sheng milikmu, memeras harta keluarga Sheng sampai tidak bersisa, sedangkan kamu malah berterima kasih kepada dalang kejahatannya, bahkan jatuh cinta padanya. Sheng Yining, kamu sangat bodoh, sungguh menyedihkan. Tidak seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Ningning. Ningning. Siapa yang membiarkanmu hujan-hujanan? Kenapa kamu ada di sini?
Kamu sedang mengandung, apa kamu tidak tahu itu? Lalu anak di dalam perutmu itu? Anak siapa? Jangan sentuh aku. Ning-Ning, ada apa denganmu? Ning-Ning, jangan menakuti Tuan Sembilan. Pembohong. Kalian sekeluarga semuanya pembohong. Kriminal tak berperasaan. Pergi dari hadapanku. Ning-Ning, siapa yang memberitahumu? Bagaimana kamu bisa tahu? Apa pentingnya siapa yang memberitahuku? Ini semua benar, kan? Orang tuaku benar-benar dihabisi oleh ayah Li milikmu. Ning-Ning, dengarkan aku, Ning-Ning. Tenanglah dulu, dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Apa yang sudah aku lakukan? Aku jatuh cinta kepada anak dari musuh yang telah melenyapkan orang tuaku. Aku sungguh bodoh. Ning-Ning, Tuan Sembilan. Tuan Sembilan. Tuan, Tuan Sembilan. Tuan Sembilan. Tuan Sembilan. Harap tunggu di sini. Nona Ning-Ning, kita tunggu saja di sini, sampai Tuan keluar. Ibu Chen, menurutmu, apakah Tuan Sembilan akan baik-baik saja? Aku tidak ingin dia tiada. Meskipun paman yang mencelakai orang tuaku, aku tetap tidak ingin dia tiada. Tuhan, aku memohon padamu, jangan biarkan dia tiada. Jika kita ditakdirkan untuk tidak bersama, dan jika memang harus ada seseorang yang membayar hutang orang tuaku, biar aku saja yang pergi. Aku anak yang durhaka. Nona Ning-Ning, mengenai masalah orang tua Anda, siapa yang mengatakannya pada Anda? Sepertinya yang Anda ketahui bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Nona Ning-Ning, Ternyata begitu rupanya. Aku sungguh sangat bodoh. Begitu mudah percaya pada perkataan orang lain, namun aku justru tidak mempercayainya. Aku sungguh telah salah. Nona Ning-Ning, ini bukan salah Anda, ini adalah sebuah kecelakaan. Anda sedang mengandung, Anda harus menjaga kesehatan diri Anda sendiri. Jangan biarkan Tuan Sembilan khawatir. Tuan Sembilan adalah orang yang beruntung. Dia pasti akan baik-baik saja. Iya, benar. Dokter, bagaimana keadaan Tuan Sembilan? Kondisinya saat ini sudah stabil, namun saat Tuan Sembilan jatuh tadi, kepalanya terbentur, situasinya sangat serius. Jika dalam waktu 3 hari ke depan dia tidak segera sadar, ada kemungkinan besar dia akan menjadi koma selamanya. Kalian harus bersiap-siap. Nona Ning-Ning, Kecelakaan mobil itu, meskipun tidak merenggut nyawa Tuan Sembilan, tapi 3 hari kemudian, dia masih belum tersadar. Dia resmi didiagnosis dalam kondisi koma. Dokter bilang, peluangnya untuk bangun kurang dari 1%. Aku sangat menderita. Merasa diriku membawa sial, sehingga menyebabkan Tuan Sembilan menjadi seperti ini. Tapi, aku juga tahu, akulah satu-satunya harapan baginya untuk bangun. Dia mengkhawatirkanku, hanya aku yang bisa membuatnya tersadar. Juga bayi yang ada di dalam perutku ini. Di masa-masa tersulit ini, dia tumbuh besar di perutku hari demi hari. Aku merasakan detak jantung mereka. Itu memberiku keberanian. Aku menantikan kehadiran mereka. Aku akan membawa mereka. Dan bersama-sama menunggu Tuan Sembilan tersadar. semangat, Nona Ning-Ning. Cepat, terus mengejar. Sudah lahir. Bayinya kembar laki-laki dan perempuan. Nona Ning-Ning, anaknya sudah lahir. Nona Ning-Ning,
Pasanganmu sudah dibawa oleh polisi. Jangan biarkan mereka lolos. Merekalah yang melenyapkan orang tuaku. Semua bukti yang perlu diserahkan sudah dikirimkan semuanya. Pihak berwajib pasti akan memeriksanya. Untungnya ada beberapa pengkhianat dari pihak keluarga Sheng. Kalau tidak, rencana kali ini tidak akan berjalan lancar. Begitu pasangan suami istri keluarga Sheng itu tiada, hanya tersisa seorang gadis yang tak berguna. Mengambil alih keluarga Sheng hanya masalah waktu saja. Aku akan bertahan sampai Tuan Sembilan terbangun. Mami, apa menurutmu Papi akan bangun hari ini? Mami, berapa lama lagi Papi baru akan bangun? Ning-ning? Tuan Sembilan, kamu akhirnya bangun juga. Maafkan aku karena membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa. Menunggumu seberapa lama pun tidak akan terasa lama. Sisa hidup kita masih sangat panjang. Kita berdua akan menemukan pasangan yang tepat. Sisa hidupku masih sangat panjang. Bunga mawar yang kupelihara akhirnya mekar demi diriku. Sheng Yining, mari kita buat perhitungan nanti.